di kota Gelsenkirchen, jantung kawasan industri Jerman, yang identik dengan cerobong asap dan peluh para buruh. Lahirlah seorang anak dari keluarga imigran Turki, bukan dari garis bangsawan bola, bukan pula dari akademi elit, melainkan dari lorong-lorong sempit permukiman pekerja. Namanya Mesut Ozil, cucu dari seorang pria Turki yang datang ke Jerman sebagai bagian dari Gastarbeiter, program pekerja tamu yang mempertemukan mimpi ekonomi Jerman pasca perang dengan tenaga kerja dari negeri jauh. Sang kakek tak membawa harta, hanya harapan agar keturunannya kelak hidup lebih baik, lebih sejahtera. Mesut kecil tumbuh di tengah budaya yang bertabrakan. Di rumah, ia hidup dalam nuansa tradisional Turki, penuh hormat, religius, dan sederhana. Di luar, ia dihadapkan pada realitas kerasnya integrasi, di mana nama asing dan warna kulit seringkali membuat anak-anak seperti dia harus bekerja 2 kali lebih keras hanya untuk dianggap setara. Namun di tengah identitas yang terbelah itu, Ozil menemukan satu tempat di mana ia bisa menjadi dirinya sendiri sepenuhnya. Lapangan sepak bola. Sejak usia dini, bola adalah pelarian sekaligus bahasa pertamanya. Ia bukan anak yang cerewet atau penuh aksi. Ia pendiam, cenderung pemalu, dan tak pandai mengekspresikan diri lewat kata. Tapi ketika bola berada di kakinya, seluruh kota seakan diam menonton. Ozil pernah berkata, lapangan sepak bola adalah tempat di mana saya bisa bicara tanpa suara. Dan benar saja, tiap sentuhan kakinya, tiap umpan terukurnya adalah puisi sunyi yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang paham keindahan permainan ini. Ia bukan pemain yang bermain dengan otot, tapi dengan visi. Ia melihat celah sebelum celah itu ada. Ia mengoper ke ruang kosong yang bahkan belum diciptakan. Dalam dunia sepak bola modern yang kian keras dan penuh tekanan, Ozil bagaikan pelukis klasik yang tersesat di zaman digital. Ia bukan sekadar anak dari imigran. Ia adalah perwujudan mimpi yang menjadi nyata, bahwa sepak bola masih punya ruang untuk keajaiban, dan bahwa anak dari keluarga sederhana pun bisa menyihir dunia bukan dengan teriakan, tapi dengan umpan diam-diam yang memecah pertahanan lawan seperti belati halus. Karier profesional Mesut Ozil dimulai di klub kebanggaan kota kelahirannya, Schalke 04, tempat yang seharusnya menjadi rumah alami bagi bocah Gelsenkirchen yang bermimpi besar. Di usia yang masih belia, Ozil sudah menunjukkan bakat luar biasa. Ia tampil elegan di lini tengah, mengendalikan bola dengan ketenangan seorang veteran, dan mengalirkan permainan seperti konduktor orkestra. Para pelatih di Schalke tahu mereka sedang melihat sesuatu yang langka. Pemain yang berpikir lebih cepat dari lawannya, dan bahkan lebih cepat dari rekan setimnya sendiri. Tapi dalam dunia sepak bola profesional, bakat saja tidak cukup. Ozil muda, meski masih remaja, bukan pemain yang bisa ditundukkan begitu saja oleh sistem. Ia punya prinsip dan keberanian untuk menegakkan batas. Ketika Schalke menawarkan kontrak profesional dengan nilai yang tak sesuai ekspektasinya, Ozil tak segan menolak. Banyak yang menilai ia terlalu muda untuk menuntut, bahwa seorang pemain seumurannya seharusnya bersyukur hanya karena diberi kesempatan bermain di tim utama. Tapi Ozil berpikir sebaliknya. Ia tahu nilainya. Ia tahu kemampuannya pantas dihargai lebih tinggi. Penolakan itu menciptakan ketegangan dengan manajemen Schalke. Hubungan yang seharusnya tumbuh menjadi fondasi karier justru retak terlalu dini. Tanpa banyak dramatisasi, Ozil memilih pergi. Werder Bremen datang menawarkan tempat, dan Ozil menerimanya, keputusan yang pada saat itu dianggap gegabah. Meninggalkan klub besar seperti Schalke demi tim yang lebih kecil, banyak yang mencibir. Tapi Ozil bukan pemain yang bermain demi status. Ia bermain demi pertumbuhan. Dan di Bremen, ia menemukan panggung untuk benar-benar berkembang. Di kota pelabuhan itu, ia bukan lagi sekadar talenta muda. Ia menjelma jadi roh permainan. Dalam waktu singkat, Ozil memikat Bundesliga dengan asis demi asis. Visi luar biasa dan gaya main yang jarang terlihat di sepak bola Jerman yang kaku dan penuh disiplin. Ia menari, bukan berlari. Ia menciptakan, bukan menghancurkan. Dan dari sinilah dunia mulai mengenal nama Mesut Ozil, bukan sebagai anak muda keras kepala yang menolak kontrak, tapi sebagai seniman lapangan hijau yang siap menaklukkan panggung-panggung terbesar dunia. Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan bukan sekadar turnamen global bagi Mesut Ozil. Itu adalah panggung takdir. Saat dunia akhirnya melihat apa yang selama ini hanya disaksikan oleh penikmat Bundesliga dan para pengamat bakat di Eropa. Di tengah skuad muda Jerman yang segar, eksplosif, dan bermain dengan semangat baru, Ozil tampil bukan hanya sebagai gelandang biasa, melainkan sebagai motor utama kreativitas.
arsitek segala hal indah yang muncul dari permainan Der Panzer. Di usianya yang baru menginjak 21 tahun, Ozil tampil dengan keberanian yang tidak biasa. Ia menari di antara garis pertahanan lawan, mengirim umpan-umpan vertikal yang memecah struktur dan menciptakan ruang seperti ilusi optik. Namanya langsung mencuat, bukan karena gol, tapi karena cara ia membuat orang lain mencetak gol. Dalam setiap langkahnya, ada kecerdasan. Dalam setiap operan, ada imajinasi. Ia bukan gelandang, ia adalah pencipta realitas baru di lapangan. Publik dunia terpesona. Media-media top mulai membanjiri halaman depan mereka dengan nama Ozil. Tapi yang paling terkesan adalah salah satu maestro terbesar yang pernah menyentuh bola. Dan ketika Zidane bicara, sang legenda Prancis tak segan memuji Ozil sebagai pemain yang melihat permainan 1 detik lebih cepat dari yang lain. Dan ketika Zidane bicara, Real Madrid mendengarkan. Saat itu, Real Madrid berada dalam proyek ambisius, membentuk generasi baru. Galacticos di bawah arahan Jose Mourinho. Mereka sedang mencari pemain yang bukan hanya berbakat, tapi juga cocok untuk memainkan peran strategis dalam proyek jangka panjang. Dan Mesut Ozil, dengan kreativitas liarnya, ketenangan wajahnya, dan kecerdikan taktisnya, masuk ke dalam radar mereka. Tak butuh waktu lama. Setelah Jerman mengakhiri Piala Dunia dengan kesan luar biasa dan Ozil dinobatkan sebagai salah satu penemuan turnamen, Madrid langsung bergerak cepat. Tanpa banyak basa-basi, Real Madrid memboyong Mesut Ozil dari Werder Bremen. Transfer itu bukan hanya langkah karier, tapi lompatan besar menuju puncak dunia. Saat Ozil mendarat di Madrid, banyak yang bertanya-tanya, apakah anak pemalu dari Gelsenkirchen ini bisa bertahan di bawah sorotan paling terang di klub dengan tekanan paling brutal? Tapi jawabannya segera datang dalam bentuk asis demi asis, permainan yang memukau Bernabeu, dan hubungan yang nyaris telepatis dengan Cristiano Ronaldo. Dan sejak saat itu, dunia tahu Piala Dunia 2010 bukan sekadar panggung perkenalan Mesut Ozil. Itu adalah titik awal dari legenda yang akan menggema dari Madrid hingga Istanbul, dari Bundesliga hingga Premier League, dan dari lapangan hingga ruang politik. Di Real Madrid, Mesut Ozil tidak sekadar berkembang, ia meledak dalam lingkungan penuh tekanan dan ekspektasi tinggi. Di klub yang menuntut keajaiban setiap pekan, Ozil justru tampil tenang dan tanpa beban. Di tengah lautan bintang, ia bersinar bukan karena kerasnya cahaya, tetapi karena kelembutan cahayanya sendiri. Ia tidak berteriak untuk mendapatkan perhatian. Ia cukup bermain dan dunia memperhatikan. Bersama Cristiano Ronaldo, Ozil membentuk duet yang tidak hanya mematikan, tetapi juga nyaris simbiotik. Ozil adalah pelayan yang sempurna tenang, tanpa ego. Tak pernah mencari sorotan. Ia mengoper dengan presisi surgawi, seolah bola memiliki chip penuntun arah menuju kaki Ronaldo. Asis demi asis mengalir seperti air di pegunungan. Tak perlu umpan panjang dramatis, cukup satu sentuhan ringan yang membuka seluruh pertahanan lawan. Ozil tak mencetak banyak gol, tapi ia menciptakan terlalu banyak peluang untuk diabaikan. Cristiano Ronaldo, yang dikenal perfeksionis dan sulit dipuaskan, bahkan mengakui secara terbuka, "Saya mencetak lebih banyak gol saat bermain bersama Mesut. Dia membuat segalanya terasa mudah." Pujian dari pemain seperti Ronaldo bukan perkara kecil. Itu adalah pengakuan dari salah satu pesepak bola terbaik sepanjang masa bahwa di balik rekor golnya ada dalang sunyi bernama Mesut Ozil. Namun, seperti banyak kisah indah di sepak bola, kebersamaan itu tak bertahan lama. Pada musim panas 2013, Real Madrid memecahkan rekor dunia dengan membeli Gareth Bale dari Tottenham Hotspur. Transfer mega bintang itu bukan hanya soal strategi, tapi juga soal pencitraan dan komersial. Dalam upaya membuka ruang bagi Bale secara taktis maupun finansial manajemen, Madrid mengambil keputusan yang mengejutkan, menjual Mesut Ozil. Bagi banyak orang, itu terasa seperti pengkhianatan terhadap seni. Ozil, yang baru saja melewati musim luar biasa dan menjadi bagian vital dari tim, dilepas ke Arsenal. Fans marah, banyak yang menangis di luar Bernabeu. Bahkan, Cristiano Ronaldo dilaporkan sangat kecewa dan kesal. Ia tak percaya pemain yang begitu penting justru dibuang begitu saja. Kepergian Ozil adalah kehilangan terbesar. Ia tahu kemana saya akan berlari, bahkan sebelum saya tahu kemana saya akan pergi. Kalimat itu bukan hanya bentuk kesedihan, tapi keretakan emosional dalam ruang ganti. Mesut Ozil bukan sekadar kehilangan klub, ia kehilangan rumah, dan Real Madrid kehilangan jantung kreativitasnya. Dan begitulah, kisah Ozil di Madrid ditutup bukan dengan pesta, tapi dengan ironi, dari pujian hingga pengusiran. Dari sorak-sorai di Bernabeu hingga peluk haru perpisahan. Ia pergi bukan karena gagal,
Tapi karena sepak bola modern, kadang tak memberi ruang bagi mereka yang terlalu lembut untuk menjadi politis. Transfer Mesut Ozil ke Arsenal pada tahun 2013 bukan sekadar kesepakatan bisnis itu. Adalah titik balik emosional bagi seluruh ekosistem klub. Dengan nilai transfer sebesar 42,5 juta pound sterling, Ozil menjadi pembelian termahal Arsenal saat itu. Tapi lebih dari sekadar angka, ia adalah simbol harapan. Setelah bertahun-tahun The Gunners hidup dalam bayang-bayang era Invincibles tanpa gelar besar dan terus kehilangan pemain bintang, kedatangan Ozil seperti fajar baru yang menembus kabut panjang. Fans menyambutnya bagaikan raja. Supporter Arsenal menyanyikan namanya sebelum ia menyentuh bola, dan atmosfer di Emirates berubah total. Ozil datang dari Real Madrid, klub tersukses di dunia, dan ia memilih Arsenal, klub yang haus gelar dan penuh tekanan. Dalam dirinya, mereka melihat janji bahwa masa depan akan lebih cerah, bahwa keindahan sepak bola akan kembali, dan bahwa Arsenal bisa bangga lagi. Dan Ozil tidak butuh waktu lama untuk membuktikan nilainya. Di musim pertamanya, Arsenal menjuarai Piala FA 2014, mematahkan puasa gelar 9 tahun yang menyakitkan. Ia kembali membawa The Gunners ke final dan juara pada 2015 dan 2017, menjadikannya salah satu pembelian paling berpengaruh di era Arsene Wenger. Di lapangan, ia tetap seperti yang dunia kenal, tenang, cerdas, dan tak tertebak. Bola selalu terasa aman di kakinya, dan para striker Arsenal seperti Olivier Giroud dan Alexis Sanchez menjadi tajam karena servis dari sang maestro. Namun, Premier League bukan tempat yang ramah bagi pemain halus seperti Ozil di tengah budaya sepak bola Inggris yang keras, penuh duel fisik dan tekanan media. Ozil seringkali menjadi kambing hitam. Narasi mulai terbentuk bahwa ia malas bertahan, bahwa ia tak cocok untuk laga-laga besar, bahwa ia tidak cukup agresif. Kritik-kritik itu datang tak peduli seberapa banyak ia berlari, menciptakan peluang, atau memberikan assist, padahal statistik mencatat Ozil sebagai salah satu pemain dengan kontribusi kreatif tertinggi, bahkan dibandingkan playmaker lain di Eropa. Tapi dalam sepak bola modern, persepsi sering lebih kuat daripada data. Ozil adalah tipe pemain yang terlihat lamban karena terlalu efisien. Ia tidak mengejar bola dengan panik, karena ia tahu bola akan datang padanya. Ia tidak menghancurkan lawan, ia menyiasati. Dan gaya seperti itu sulit diapresiasi di liga yang memuja kekuatan, kecepatan, dan intensitas. Ketika Arsenal kalah, Ozil disalahkan. Ketika menang, ia dianggap sekadar menjalankan tugas. Padahal kenyataannya, banyak rekan setimnya justru tampak luar biasa karena Ozil membuat mereka tampak demikian. Ia adalah cermin yang memperindah refleksi pemain lain, dan ketika cermin itu retak, semua tampak biasa saja. Hubungan Mesut Ozil dengan Arsenal yang dulu begitu mesra perlahan berubah menjadi dingin dan penuh tanda tanya. Ia bukan sekadar pemain yang tak masuk skuad. Ia seperti sosok yang dihapus pelan-pelan dari lembar sejarah klub di bawah Mikel Arteta. Ozil dikucilkan tanpa alasan teknis yang benar-benar bisa diterima oleh publik. Padahal, secara kualitas dan visi bermain, tak ada yang meragukan kemampuannya. Ia masih menerima gaji besar setiap pekan, tapi ruang untuk bermain bahkan sekadar berada di bangku cadangan ditutup rapat. Banyak fans mulai menduga, ini bukan lagi soal strategi atau taktik. Ada aroma lain. Mungkin soal politik internal klub, atau ketegangan yang tak pernah dibuka ke publik. Ozil seperti biasa, tak meledak. Ia tak membuat keributan di media, tapi lewat akun Twitternya, ia bicara, bukan untuk menyerang, melainkan menjelaskan tentang cinta yang tulus pada Arsenal, tentang dedikasi yang tak berubah, dan tentang rasa sakit saat tahu bahwa kisahnya di klub ini akan berakhir dalam diam, bukan dengan tepuk tangan. Ia tahu waktunya hampir habis, dan ia menerimanya dengan kepala tegak. Tapi cara kepergiannya tanpa perpisahan, tanpa penghormatan menyisakan luka untuk Ozil dan untuk para penggemar yang tumbuh bersama keajaiban. Umpan-umpan siluman dari sang maestro setelah tirai ditutup di London Utara. Mesut Ozil memilih untuk pulang not secara geografis, tapi secara emosional. Ia bergabung dengan Fenerbahce, klub masa kecil yang dulu hanya bisa ia saksikan dari layar televisi bersama sang ayah di Jerman. Bergabung dengan tim yang ia idolakan sejak kecil adalah mimpi yang akhirnya menjadi nyata. Ozil datang dengan harapan besar, bukan hanya dari dirinya sendiri, tetapi juga dari jutaan fans yang percaya bahwa sang maestro akan menutup kariernya dengan kemegahan di tanah leluhur, Turki. Namun takdir berkata lain. Cedera yang datang silih berganti
membuatnya kesulitan menemukan ritme permainan. Ditambah lagi dengan konflik internal yang menyelimuti ruang ganti klub, perjalanan Ozil di Fenerbahce tidak berjalan sesuai impian. Kehidupan pribadi Mesut Ozil yang selama ini nyaris tak tersentuh oleh kontroversi, perlahan mulai menyatu dengan pusaran politik dan identitas yang lebih besar dari sekadar sepak bola. Segalanya berubah saat ia berfoto bersama Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan pada tahun 2018. Sebuah momen singkat yang menyalakan bara panjang. Bagi sebagian orang, itu hanyalah gestur simbolik. Tapi bagi publik Jerman yang sensitif terhadap isu nasionalisme dan integritas, foto itu menjadi bom politik. Media Jerman bereaksi keras. Ozil yang lahir dan besar di Gelsenkirchen, yang mencetak gol, memberi assist, dan membawa Jerman menjuarai Piala Dunia 2014. Mendadak diserang seolah-olah ia adalah orang asing di tanahnya sendiri. Ia dituduh tidak loyal, dipertanyakan kesetiaannya, dan dihujani kritik dari para mantan pemain, pejabat federasi, hingga politisi. Yang lebih menyakitkan, sebagian besar kritik itu tidak ditujukan pada performa di lapangan, melainkan pada darah dan identitasnya. Di tengah badai yang membelah opini publik, Ozil akhirnya mengambil keputusan besar. Ia pensiun dari tim nasional Jerman, bukan karena cedera, bukan karena usia, tapi karena ia merasa tidak lagi diterima sepenuhnya. Dalam surat terbuka yang mengguncang sepak bola dunia, Ozil menulis kalimat yang akan terus dikenang dalam sejarah. Saya Jerman ketika menang, tapi imigran ketika kalah. Kalimat itu menampar kesadaran kolektif sebuah bangsa. Ia bukan hanya bicara untuk dirinya sendiri, tapi untuk jutaan anak-anak imigran yang tumbuh di tengah tuntutan untuk menjadi Jerman sejati, sambil tetap diperlakukan seperti orang luar. Ozil yang sebelumnya menjadi wajah multikultural Jerman, pemain muslim, anak imigran, bintang kelas dunia, kini memilih pergi dengan luka yang tidak terlihat, tapi sangat dalam. Keputusan itu mengguncang fondasi tim nasional. Ozil bukan sekadar pemain biasa. Ia adalah pemain terbaik Jerman 5 kali, seorang pilar dalam tim juara dunia, dan simbol keberhasilan integrasi. Kepergiannya menjadi cermin retak yang memperlihatkan bahwa sepak bola bukanlah dunia yang steril dari konflik sosial. Ia memperlihatkan bahwa bahkan di lapangan hijau pun, identitas bisa menjadi beban. Dan Mesut Ozil pergi bukan dengan perpisahan penuh hormat, bukan dengan pesta penghargaan atau standing ovation. Ia pergi dalam keheningan, dalam ketegangan, dalam rasa kecewa yang tak selesai. Seorang seniman sepak bola yang selama ini membiarkan kakinya berbicara, dipaksa keluar karena hal yang tak ada hubungannya dengan permainan. Mesut Ozil bukan sekadar seorang playmaker yang mahir, mengirim umpan, terobosan, atau menciptakan assist indah di menit-menit krusial. Ia adalah representasi dari banyak wajah sepak bola modern, seorang imigran keturunan Turki yang besar di Jerman, yang membawa nilai-nilai keberagaman ke dalam lapangan dan kehidupan. Di balik gaya bermainnya yang tenang, elegan, dan seolah tanpa emosi, tersembunyi kejeniusan yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang benar-benar mencintai keindahan permainan. Namun Ozil juga adalah simbol betapa dunia sepak bola bisa menjadi tempat yang dingin dan kejam bagi mereka yang memilih berbicara lewat aksi, bukan sorotan mikrofon. Ia menjadi korban kritik media, politik, bahkan rasisme saat memilih tetap setia pada identitas dan prinsipnya. Ia tidak berteriak, tapi bersuara dalam diam, baik di lapangan maupun dalam kehidupan sosial. Pasca pensiun, Ozil tidak tenggelam dalam nostalgia. Ia membuka lembaran baru dengan menjadi pengusaha, pemilik tim e-sport, dan ikon fashion yang tetap menjaga gayanya yang khas. Namun yang paling membekas adalah sisi kemanusiaannya. Ia dikenal sebagai sosok dermawan yang rendah hati, membiayai operasi anak-anak miskin, menyumbang makanan untuk ribuan orang saat pandemi, membangun sumur di daerah konflik, dan secara terbuka menunjukkan dukungannya untuk Gaza, serta isu-isu kemanusiaan global lainnya. Ketika banyak bintang besar memilih aman dan diam, Ozil tetap berbicara. Meski risikonya besar, ia mungkin telah gantung sepatu, tapi warisannya jauh melampaui jumlah trofi atau statistik di atas kertas. Ia adalah pengingat bahwa seorang pesepak bola bisa menjadi lebih dari sekadar atlet. Ia bisa menjadi suara bagi yang tak terdengar. Sejarah mungkin tak akan mencatat Ozil dalam daftar peraih Ballon d'Or, tapi mereka yang melihatnya bermain tahu satu hal. Ia adalah pelukis sepak bola, seorang seniman dengan bola yang menggambar ruang kosong menjadi peluang dan membuat pemain lain percaya bahwa sepak bola masih bisa indah walau di tengah dunia yang keras.